Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait hukum radiasi Planck. Di video sebelumnya kita udah sempat ngebahas terkait yang namanya pergeseran Wien. Cuman masalahnya pada saat itu belum ada ilmuwan yang mampu menjelaskan kenapa ya bentuk kurvanya itu kayak gini. Nah, hingga suatu ketika ada ilmuwan yang namanya Max Planck, dia tuh ngide. Dia tahu nih bahwa pada teori klasik energi cahaya itu direpresentasikan atau dimodelkan sebagai energi gelombang. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Bahwa cahaya kan merupakan gelombang elektromagnetik ya. Berarti energi yang dihitung juga berupa energi gelombang nggak sih? Masalahnya kalau ilmuwan menggunakan teori ini, belum ada yang bisa menjelaskan 100% kenapa bentuk kurvanya kayak gitu. Hingga suatu ketika muncullah suatu teori yang brilian banget, yaitu teori modern. Teori ini dicetuskan oleh si Max Planck yang bilang bahwa energi cahaya bisa kok kita representasikan dalam bentuk paket-paket energi atau kuanta. Di mana gambarannya tuh kurang lebih kayak gini nih. Terdapat sebuah paket-paket energi yang bentuknya adalah semacam gelombang tapi dalam bentuk paket-paket nih. Tentu ide ini menjadi pro kontra ya. Karena sebelumnya kita udah tahu nih bahwa cahaya merupakan suatu energi gelombang. Berarti energinya tuh kontinu ya. Nggak terpaket-paket kayak gini nih. Cuman masalahnya adalah dari ide ini si Planck mampu menjelaskan kurva yang bentuknya kayak gini menggunakan formula ini nih. Yaitu I lambda sama dengan 2hc kuadrat lambda pangkat minus 5 dibagi dengan eksponensial hf dibagi kt dikurangi 1 nih. Mungkin kalian panik lah ya, waduh rumusnya banyak banget nih gitu ya. Tapi tenang nih, formula ini nggak akan dipakai di level SMA. Jadi kalian nggak perlu panik lah ya. Oke. Nah, ketika ada suatu ide yang mampu menjelaskan suatu fakta dan hasilnya konsisten, maka ide tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hukum yang kita kenal yaitu hukum radiasi Planck yang bilang bahwa pancaran energi yang diradiasikan oleh benda hitam berupa paket-paket energi atau diskontinu yang disebut juga sebagai foton. Oke. Kalau emang iya energinya berupa paket-paket, emang berapa sih nilai dari energi paket-paket tersebut atau kita kenal sebagai energi fotonnya? Jadi gini, bahwa semakin besar frekuensi foton, maka semakin besar juga nih energi yang dimiliki foton. Gambarannya tuh kurang lebih kayak gini nih. Ini merupakan bentuk foton pada energi rendah, yaitu rapat energinya itu lebih renggang. Sedangkan untuk foton yang memiliki energi tinggi, kita bisa lihat nih bahwa rapat energinya itu padat. Nah, oleh karena itulah bahwa frekuensi foton yang semakin besar, maka nilai energinya juga semakin besar. Secara matematis, nilai energi berarti sebanding dengan frekuensi fotonnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa semakin banyak foton, maka semakin besar juga nih energi total fotonnya. Ya bayangin aja ya, semisal ada satu foton yang memiliki energi 1 Joule. Dikalikan sekian banyak foton nih. Ya energinya semakin besar nggak sih? Jadi nilai energi totalnya itu sebanding dengan nilai jumlah fotonnya. Dari kedua informasi ini kita bisa simpulkan bahwa nilai energi foton atau energi total foton yaitu E sama dengan N dikalikan dengan H dikalikan dengan F. Di mana E merupakan energi foton totalnya, satuannya Joule. Kemudian N adalah jumlah foton. H yaitu konstanta Planck, nilainya adalah 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 Joule second. Dan nilai F-nya yaitu frekuensi foton. Satuannya adalah Hertz. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu lampu pijar memiliki daya sebesar 20 watt. Berapakah jumlah foton yang diproduksi dalam kurun waktu 10 sekon? Di mana frekuensi fotonnya yaitu 20 Hz. Oke, diketahui bahwa daya lampunya yaitu P sama dengan 20 watt. F-nya yaitu 20 Hz dan T-nya yaitu waktu 10 sekon. Yang ditanya adalah berapa sih jumlah foton yang diproduksinya gitu.
Kita tahu ya bahwa daya lampu ini ketika dinyalakan maka dia akan meradiasikan cahaya yang kita kenal sebagai foton. Ngomong-ngomong soal daya, daya adalah banyaknya energi per sekon. Secara matematis yaitu P sama dengan E dibagi dengan T, di mana E merupakan energi dan T adalah waktu. Berarti kalau kita pengen tahu jumlah energi selama 10 sekon, ya nilai E sama dengan P dikali T nggak sih? Kalau kita masukkan nilainya yaitu 20 dikalikan dengan 10. Nilainya adalah 200 Joule. Oke, kita udah tahu nih energi yang diproduksi lampu selama 10 sekon yaitu 200 Joule. Energi ini kita bisa konversikan ke dalam bentuk foton, yaitu E sama dengan N dikali H dikalikan dengan F. Oleh karena kita pengen tahu nilai N-nya berapa, berarti N sama dengan E dibagi dengan H dikali F nggak sih? Kalau kita masukkan nilainya, yaitu 200 dibagi dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 dikalikan dengan 20. Nilainya yaitu sekitar 1,5 dikali 10 pangkat 34 partikel. Oke, di sini kita udah tahu nih bahwa jumlah foton yang diproduksi selama kurun waktu 10 sekon dengan daya lampu 20 watt adalah sekitar 1,5 dikali 10 pangkat 34 partikel. Tentu jumlah partikel ini cukup banyak ya. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait hukum radiasi Planck. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!